Berarti ya Assalamualaikum langsung. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang Internet of Things. Sebelumnya perkenalkan untuk kelompok kami itu ada Friska Aulia Rahma Savitri dengan NIM belakang 4009, Gianovanto dengan NIM belakang 4048, Muhammad Fatur Rahmawan dengan NIM belakang 4181, dan Enggar Irfan dengan NIM belakang 4202. Istilah Internet of Things atau IoT pertama kali digunakan pada tahun 1999 oleh pelopor teknologi Inggris Kevin Ashton. Saat ini Internet of Things telah menjadi istilah populer untuk menggambarkan skenario di mana konektivitas internet dan kemampuan komputasi meluas ke berbagai objek, perangkat, sensor, dan barang sehari-hari yang dilengkapi dengan pengidentifikasi unik atau UID dan memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan peran manusia untuk interaksi antar manusia atau manusia ke komputer. Soalnya itu ada contoh penerapan IoT. Yang pertama, itu ada smart home, yang kedua wearable SP, yang ketiga connected cars, yang keempat industrial internet, yang kelima smart cities, yang keenam IoT di pertanian, yang ketujuh smart retail, yang delapan energi, dan yang terakhir ada IoT dalam bidang kesehatan. Oke, selanjutnya adalah Internet of Things Communication Model. Yang pertama, device-to-device communication, yaitu melibatkan dua atau lebih perangkat yang secara langsung terhubung dan terjalin komunikasi antara satu dengan yang lain. Perangkat ini menjalin komunikasi melalui banyak jenis jaringan seperti jaringan IP atau Internet. Kemudian yang kedua, device-to-cloud communication. Dalam model komunikasi perangkat ke cloud, perangkat IoT terhubung langsung ke layanan cloud internet seperti penyedia layanan aplikasi untuk bertukar data dan mengontrol lalu lintas pesan. Next. Kemudian yang ketiga, device atau perangkat ke gateway. Dalam model tersebut, perangkat IoT terhubung melalui layanan ALG sebagai saluran untuk mencapai layanan cloud. Sederhananya, akan ada perangkat lunak yang beroperasi sebagai gateway lokal yang bertindak sebagai perantara antara perangkat dengan layanan cloud. Kemudian yang terakhir, model Black and Data Sharing Model. Model tersebut mengacu pada arsitektur komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengekspor dan menganalisis data yang terdapat pada objek pintar dari layanan cloud dan dikombinasikan dengan data dari sumber lain. Next. Selanjutnya, manfaat IoT bagi organisasi, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua memberikan peluang bisnis yang cukup, yang ketiga pemanfaatan aset yang lebih baik, yang keempat keselamatan dan keamanan, yang kelima analisis waktu nyata, yang keenam analisis sejarah untuk prediksi, yang ketujuh pengoperasian usaha dengan baik, yang kedelapan optimalisasi biaya, yang terakhir meningkatkan layanan pelanggan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada tabel keunggulan dan kelemahan. Eh, Materi yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang efisien. Ini ada di keunggulan. Terus kelemahannya ada di kompleksitas. Kemudian yang kedua di keunggulan ada minimalkan upaya manusia. Kemudian di kelemahannya ada kompatibilitas. Kemudian yang ketiga di keunggulan ada menghemat waktu. Terus yang ketiga di kelemahan ada keamanan. Terus yang keempat di keunggulan ada kemampuan untuk mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja di perangkat apa saja. Eh, Sedangkan kelemahannya ada privasi. Terus yang kelima di keunggulan ada mengotomatiskan tugas, tapi tidak ada kelemahannya. Terus yang terakhir di keunggulan ada tingkatkan keamanan, tapi juga tidak ada kelemahannya.
Selanjutnya ada standar IoT, IPv6 melalui jaringan area pribadi nirkabel berdaya rendah atau IPv6 over low power wireless personal area networks adalah standar terbuka yang ditentukan oleh Internet Engineer Task Force atau IETF. Kemudian yang kedua ZigBee. ZigBee adalah jaringan nirkabel berdaya rendah dengan kecepatan data yang rendah yang digunakan terutama dalam mengatur industri. Yang ketiga ada Red OS adalah sistem operasional OS mirip Unix untuk jaringan sensor nirkabel. Kemudian ada One M2M adalah lapisan layanan mesin ke mesin yang dapat disematkan ke dalam perangkat lunak dan perangkat keras untuk menghubungkan perangkat. Kemudian ada layanan distribusi data atau Data Distribution Service (DDS), merupakan standar IoT untuk komunikasi M2M real time terukur dan kinerjanya tinggi. Kemudian selanjutnya ada Advanced Message Queuing Protocol atau AMQP adalah standar sumber terbuka untuk perpesanan asinkron melalui kabel. Kemudian ada Constrained Application Protocol atau COAP adalah protokol yang dirancang oleh IETF yang menentukan bagaimana perangkat berdaya rendah dan dibatasi komputasi dapat beroperasi di Internet of Things. Kemudian yang terakhir ada Long Range Wide Area Networks atau LoRaWAN adalah protokol WAN atau WAN yang dirancang untuk mendukung jaringan besar seperti kota pintar dengan jutaan perangkat berdaya rendah. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kerangka kerja LOT meliputi dari yang pertama ada Amazon Web Service, yaitu platform LOT yang disediakan oleh Amazon. Kerangka kerja ini dirancang agar perangkat pintar terhubung dengan mudah dan dapat berinteraksi dengan aman dengan cloud AWS dan perangkat terhubung lainnya. Platform LOT ini menyediakan layanan komputasi awan, database, dan keamanan melalui AWS Console. Selanjutnya, KIILOT adalah salah satu platform cloud Internet of Things open source yang paling efektif dan lengkap, di mana siapapun dapat dengan bebas menerapkan konsep produk pintar mereka. Penggunaan ini dapat mengelolaan sejumlah perangkat yang terhubung satu sama lain dengan interoperabilitas lintas perangkat di platform ini. Selanjutnya ada Microsoft Word Azure LOT Suite, platform yang terdiri dari serangkaian layanan yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan menerima data dari perangkat LOT mereka. Nah, selanjutnya ada Google Cloud. Google Cloud ini adalah salah satu sistem LOT terbaik yang tersedia saat ini dengan platform end-to-end Google yang menonjol dari framework lainnya. Dapat memproses informasi dalam jumlah besar menggunakan Cloud LOT Core. Selanjutnya yang terakhir ada Kelvin. Kelvin ini adalah platform LOT open source yang dirilis oleh Ericsson yang dirancang untuk membangun dan mengelola aplikasi terdistribusi yang memungkinkan perangkat untuk berbicara satu sama lain. Nah, selanjutnya ada masalah keamanan dan privasi. Internet of Things ini menghubungkan miliaran perangkat ke internet dan melibatkan penggunaan miliar titik data, termasuk terhubung ke desktop atau laptop, penggunaan jaringan komputer konsumen yang semuanya perlu diamankan. Jaringan ini terhubung dengan sistem lainnya sehingga permukaan serangannya akan diperluas. Keamanan LOT dan privasi LOT disebut sebagai masalah utama. Next. Nah, terus di LOT ini perangkat saling berhubungan satu sama lain, perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga ada kemungkinan besar informasi sensitif besar melalui manipulasi yang tidak sah. Semua perangkat mengirimkan informasi pribadi penggunaan seperti nama, alamat, tanggal lahir, informasi, kartu sehat, lalu kartu kredit, bahkan akun media sosial atas informasi yang sangat berharga dapat diretas.
Penyerangan memperoleh akses ke jaringan dengan mengeksploitasi perangkat LOT yang diamankan dengan buruk. Karena perangkat LOT ini terhubung sangat erat, yang harus dilakukan peretas adalah mengeksploitasi satu keretasan untuk manipulasi data menjadikan tidak dapat digunakan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kita hari ini, Internet of Things ini pertama kali digunakan pada tahun 1999 oleh pelapor teknologi Inggris yaitu bernama Kelvin Aston untuk menggambarkan suatu sistem di mana benda-benda di dunia fisik dapat dihubungkan ke internet oleh sensor. Internet of Things ini menawarkan beberapa manfaat bagi organisasi, beberapa manfaat bersifat khusus untuk industri, dan beberapa dapat diterapkan di berbagai industri. Aplikasi LOT ini menjangkau banyak vertikal, termasuk otomotif, teknologi, dan energi. Internet of Things ini menghubungkan miliaran perangkat ke internet, melibatkan pengguna miliar titik data yang semuanya perlu diamankan karena permukaan serangannya yang diperluas keamanan LOT ini dan privasi LOT ini disebut sebagai masalah utama. Terima kasih atas presentasi kali ini. Kami dari kelompok pamit undur diri. Terima kasih.